Shalom, Horas, Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Juliana Borumarpaung. Vlog kali ini saya mau membagi kesedihan saya selama di New Zealand. Dan juga bagaimana saya bisa sampai ke New Zealand ya. Oke. Tepatnya tanggal 27 Januari tahun 2000, saya meninggalkan ibu saya dan kakak dan abang saya di Indonesia. Dan saya memutuskan untuk merantau ke negara New Zealand. Pada waktu itu, waktu berikutnya saya tiba di New Zealand dan saya harus pulang ke rumah kakak saya tanpa koper karena mereka menahan koper saya selama 2 hari. Katanya mereka mau periksa dulu itu koper isinya apa. Semuanya aman, saudara-saudara, tidak ada masalah. Nah, saya tentunya sangat senang sekali karena saya sudah bisa berjumpa kakak saya, abang ipar saya, dan keponakan saya. 1 bulan kemudian saya merasa kesepian, saya menangis karena perbedaan negara kita itu sangat jauh sekali, saudara-saudara. New Zealand negara kecil, sedangkan Indonesia penuh dengan banyaknya manusia, mobil, transport di mana-mana. Kalau di New Zealand itu transport jarang, apalagi zaman dulu, sangat jarang sekali. Jadi saya itu merasa terkurung sekali. Walaupun kadang saya keluar sama kakak saya, tapi itu perasaan saya tidak sama. 1 bulan berlalu, akhirnya kakak saya mendaftarkan saya untuk belajar bahasa Inggris di salah satu politek. Nah, di sana saya bisa bertemu dengan teman-teman yang dari berbagai negara, sama persis sama saya, mereka tidak bisa bahasa Inggris. Di sanalah saya mulai bisa komunikasi sedikit demi sedikit. Nah, pada waktu itu walaupun kita tidak bisa bahasa Inggris, tapi saya merasa senang karena saya punya teman, bisa saling sharing walaupun kita tidak saling mengerti. Hari pertama, ini kesedihannya saudara-saudara. Hari pertama kakak saya antar saya dan jemput saya. Hari kedua, saya diantar, tapi kakak saya tidak bisa jemput saya pada hari itu karena ada dia halangan karena anak-anak. Saya udah lupa banget kenapa. Nah, dan saya harus cari bus. Saya habis kursus sekolah bahasa Inggris. Saya hilang, saudara-saudara. Saya salah jalan sampai, kalau nggak salah, saya ada 4,5 km. Saya jalan kaki. Saya menangis. Saya pikir ini saya di mana? Saya mau bertanya, saya tidak bisa bahasa Inggris. Tapi saya jalan terus, orang pun tidak ada yang lewat. Kecuali kita harus ketok-ketok rumah. Dan saya malu. Nah, setelah 4 kilometer lebih, ada seorang ibu lewat. Nah, saya mau bilang stasiun bus ada di mana, tapi saya tidak bisa bilang seperti itu. Saya hanya bilang, excuse me, maaf, mau tanya. Saya cuma bilang, bis itu kan bus stop. Nah, bus stop. Setelah itu, ibu itu bilang, oh, nggak tahu lah, dia kan terjemahkannya bla 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 bla. Sedangkan saya kan tidak bisa bahasa Inggris. Saya cuman oke kayak gitu aja ya. Nah, sedangkan saya selesai kursus jam 4, jam 6 saya masih di jalan dan tentunya kakak saya sudah khawatir. Pada waktu itu belum ada handphone, nggak seperti sekarang ada handphone bisa komunikasi. Nah, saya sudah mulai ketakutan, saya sudah makin khawatir, saya ini kemana, saya mau nanya siapa. Akhirnya saya belok lagi, saya ambil jalan lain. Saya lihat, oh iya itu jalan yang kemarin kita lewatin. Saya ikutin itu jalan, saya ikutin. Akhirnya saya ketemu stasiun bus. Karena waktu itu kakak saya sudah bilang kalau bus ke sini itu nomor segini. Jadi saya cuma ingat nomor bus. Saya naik bus. Setelah itu saya turun lagi. Saya harus cari bus lagi karena dua kali naik bus ke rumah kakak saya. Saya harus cari bus lagi nomor yang lain. Saya tunggu sudah gelap, kalau nggak salah sudah hampir jam 7. Udah gelap sekali karena waktu itu pada musim winter, musim dingin. Aduh Tuhan, saya pikir
Kapan saya nyampenya ini kakak saya sudah khawatir banget di rumah. Akhirnya saya puji Tuhan, saya sampai di rumah. Dia tanya-tanya, kamu kemana? Saya bilang, saya hilang, saya sesat, saya nggak tahu jalan. Oh, tentu saja kakak saya merasa sedih banget buat saya. Dia sangat merasa bersalah sekali. Tapi saya juga maklumin karena anak-anaknya waktu masih kecil-kecil. Tapi itu pengalaman buat saya, saudara-saudara. Nah, itulah sesuatu yang membuat saya harus bisa belajar bahasa Inggris. Nah, hari ketiga saya belajar sampai 6 bulan saya belajar bahasa Inggris. Pada waktu saya visa visitor pengunjung di sini itu undang-undangnya kita nggak boleh bekerja. Kalau kita ketahuan bekerja, kita harus dideported. Maksudnya kita dikirim langsung ke Indonesia dan kita nggak bisa balik lagi ke sini selama 5 tahun. Jadi saya di rumah saja, kursus ke rumah, pulang ya gitu-gitu saja. Jadi saya juga agak merasa, aduh kayaknya saya nggak bakalan bisa tinggal di New Zealand deh. Nah, 8 bulan habis, tinggal 1 bulan lagi ya, visa 1 bulan lagi visa saya. Nah kakak saya bilang, nah visa kamu sudah mau habis, terus kamu gimana ini? Saya bilang, aku mau pulang aja, aku nggak mau tinggal di New Zealand, saya nggak akan bisa tinggal di sini. Negara ini negara sepi banget. Terus kakak saya bilang, kalau kamu nanti pulang ke Indonesia, kamu mau kerja apa? Karena kamu juga kuliah nggak mau, katanya. Saya pikir, oh iya sih. Nah, pada waktu itu saya nggak punya keahlian apa-apa dan saya tidak punya pendidikan. Saya cuma lulusan SMA, saudara-saudara. Jadi mau melamar visa kategori apapun, saya nggak bisa ke imigrasi karena saya nggak punya keahlian. Terus kakak saya tanya-tanya orang, tanya ini dan itu. Nah, waktu itu ada teman kakak saya di gereja, katanya, oh saya ada kenal seseorang pengacara, coba tanya dia. Nah, kita ke sana, kita tanya pengacara tersebut. Kita dia kasih tahu, nah adik saya ini mau tinggal di sini, caranya seperti apa, dia tidak punya ini dan itu. Nah, pengacara bilang, oh kalau kamu mau saya bisa urusin, tapi kamu harus bayar $6.000. Pada waktu itu $6.000 22 tahun yang lalu 66 juta itu uang sangat besar ya saudara-saudara. Pada saat itu terus terang kita tidak punya uang $6.000 ya kan. Jadi tapi ya itulah ya kalau mungkin sudah Tuhan buka jalan. Tapi pengacara tersebut bilang jangan khawatir. Saya akan coba, kalian tidak harus bayar. Nah, terus kami bilang kamu mau buat kategori visa apa? Terus kata dia, leave it to me, yang maksudnya jangan khawatir, saya akan cari. Terus karena dia pengacara, tentu saja dia sudah tahu undang-undang dan kategori New Zealand kan. Pada waktu itu dia bilang oke, kita akan bikin visa persaudaraan, yang artinya dulu waktu itu family kategori, kita bisa bawa keluarga kita ke sini satu. Nah, terus si pengacara ini lamar visa tersebut. Nah, 1 minggu sebelum keberangkatan saya ke Indonesia, karena visa saya sudah expire, belum ada berita dari imigrasi. Dan saya sudah siap-siap, ini kopi sudah siap-siap, saya harus bilang saya harus berangkat ke Indonesia, kayaknya ini sudah tidak ada berita, saya harus pulang. Nah, 6 hari sebelum visa saya dan tiket saya expire, habis, ada surat tiba dari pos. Mereka bilang, visa kamu akan diperpanjang 3 bulan lagi. Tentu saja saya sangat senang sekali. Nah, 2 hari sebelum tanggal keberangkatan saya pulang ke Indonesia, ada telepon dari lawyer tersebut, dari pengacara. Dia bilang, selamat ya, adik kamu sudah dapat visa untuk bisa tinggal di New Zealand untuk selamanya. Yang artinya permanent resident. Wow, saya loncat-loncat, saya pikir, oh saya nggak jadi lagi pulang ke Indonesia. Jadi saya pikir, saya sudah ada visa untuk bekerja, tentunya karena saya sudah bosan di rumah 9 bulan. Saya lihat newspaper, magazine,
ada lowongan pekerjaan di salah satu Indian restoran. Nah, saya lamar pekerjaan itu, tahu nggak saudara-saudara apa? Kitchen hand, yang artinya tukang cuci piring. Saya langsung ketemu sama manajernya, saya tanya, saya lihat ada lowongan di sini. Kata dia, oh iya, jadi tukang cuci piring, kamu mau? Kata saya mau sekali. Nah, katanya, oke, kalau kamu mau besok mulai. Saya langsung mulai. 3 bulan lewat, saya cari kerja yang lain. Saya dapat pekerjaan di rumah sakit Jompo. Saya tidak punya pengalaman sama sekali. Saya di sana bekerja kurang lebih 2 tahun. Setelah saya 2 tahun, saya cari kerja lagi. Saya dapat pekerjaan sebagai ortodontis asisten. Ortodontis itu bukan seperti dentis, tapi ini khusus behel. Kalau di sini kan beda. Di sini dokter gigi cuma 4 tahun sekolah, kalau ortodontis di sini 6 tahun sekolah. Tapi bapak itu bilang, oke, kalau kamu mau kerja di sini kamu harus mau sekolah. Saya bilang oke. Jadi saya sekolah 6 bulan, saya dapat sertifikat sambil kerja. Udah itu bla bla bla, kemudian bapak itu pensiun. 4 tahun kemudian si bapak itu pensiun, saya harus cari kerja lagi. Saya pikir saya mau kerja apa lagi, saya nggak ada pengalaman. Ada apa namanya, lowongan di rumah sakit umum yang paling besar di kota Wellington. Ada lowongan kerja. Saya melamar dan saya bilang saya tidak ada pengalaman, bla 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 bla. Terus saya diinterview, diwawancarai. Kata mereka, oke, kamu saya terima, tapi kamu juga harus sekolah ya 1,5 tahun. Saya pikir oke. Nah, saudara-saudara, saya di sana bekerja 4 hari, 1 hari saya sekolah. Jadi mereka itu selama 1,5 tahun mereka bayar aku. Dan saya bekerja waktu itu di tempatnya gawat darurat. Jadi pekerjaan saya itu semuanya untuk memastikan alat-alat yang mereka butuhkan itu setiap pagi sudah ada ready buat mereka. Dan kalau ada obat-obat yang datang dari apoteker, saya simpan itu semua di lemari, dan lemarinya tentu saja terkunci. Saya itu drugsnya di kulkas. Saya periksa itu tanggal-tanggalnya supaya yang sudah daluarsa, expire, saya harus periksa itu. Dan semua apapun yang mereka butuhkan di gawat darurat itu sudah siap sedia buat mereka. Kalau ada alat-alat yang rusak, saya harus isi formulir supaya bisa dikirim untuk diperbaiki dan sebagainya. Dan juga saya kalau dokter butuh saya, kadang dokter kalau ada yang kayak kecelakaan dan sebagainya, ada yang bunuh diri. Nah, kalau kerja di gawat darurat itu pengalaman yang sangat luar biasa, saudara-saudara. Saya punya pengalaman yang sangat sedih di sana. Kesedihan saya itu, karena melihat banyak kecelakaan, ada yang bunuh diri dan sebagainya. Nah, kadang saya menangis, saya bersedih, saya bersyukur. Dan setelah itu saya pindah ke tempat sekarang yang namanya kota New Plymouth. Dan saya melamar pekerjaan dari rumah sakit Wellington ke sini. Sebelum saya pindah ke sini, saya sudah melamar pekerjaan. Jadi sekarang saya bekerja sebagai bidan asisten. Jadi saya sudah jadi bidan asisten selama 7 tahun. Jadi saya sudah dalam kesehatan, bidang kesehatan itu saya sudah cukup lumayan banyak pengalaman ya, walaupun saya tidak punya degree atau tidak punya seperti diploma atau kalau di Indonesia S1, S2, tapi secara kalau kerja praktikal itu saya sudah cukup banyak pengalamannya. Jadi itulah pengalaman saya selama bekerja di New Zealand, yang dari tukang cuci piring, dari kerja di rumah sakit Jompo dan sebagainya. Nanti cerita yang selanjutnya akan saya buat bagaimana saya bertemu dengan suami ya. Jadi terima kasih saudara-saudara sudah mau mendengarkan cerita saya ini. Tolong di subscribe, di komen, di like. Pasti cerita tentang suamiku nanti kalian pasti ketawa, karena pertemuan saya dengan suami saya itu sangat lucu sekali ya. Jadi terima kasih.
Take care, salam sehat. Bye bye, Horas.